Nah, kemudian untuk yang slide materinya itu akan dibagikan di grup WA gitu ya, setelah webinarnya selesai. Jadi jangan kemana-mana, begitu ya. Tetap nanti di webinarnya karena pastinya ini sangat menarik sekali begitu. Karena kan mumpung ini adalah yang perdana ya untuk program kami yaitu Assessment Center. Nah, ini dia untuk program pelatihan dan sertifikasi Assessment Center yang nanti ini adalah diisi oleh Bapak Syahrul Ruli. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin tahu lebih dalam nih tentang seperti apa sih assessment center ini, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Novi. Nah, ini adalah program pelatihan kami, begitu. Nah, yang pertama ini ada, nah ini program pelatihan dan sertifikasi BNSP Public Relation. Nah, kali ini kita sudah membukanya di batch kedua. Nah, untuk acaranya itu rencananya tanggal 5 Juni. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada rencana untuk mensertifikasikan dirinya di bidang PR, boleh silakan bisa mendaftar di tempat kami. Ada juga yang MSDM, kemudian instruktur, kemudian juga keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, bagi sahabat Mercury, silahkan kalau misalkan mau penasaran nih tentang apa sih itu MSI Magnet Solusi Integra, silahkan juga bisa follow di Instagram kami atau di LinkedIn atau di Facebook, silahkan seperti itu. Oke. Baik, untuk ini nanti, nah ini dia. Iya, ini adalah Instagram kami ya, PT Magnet Solusi Integra. Untuk username-nya juga sama, Magnet Solusi Integra. Nah, di sini kami biasanya juga selalu update ya, entah tentang webinar series, kemudian update tentang acara-acara kami seperti in-house training, assessment center juga. Kemudian kita juga biasanya ada istilahnya ini ya untuk talk show di Radio Mercury 96 FM seperti itu. Jadi kita juga biasanya ada talk show tentang seputar HR, dunia HR seperti apa, dunia kerja seperti apa, seperti itu. Dan juga ada MSI Tips. Jadi istilahnya tips-tips begitu bagi para dunia kerja. Besar. Oh, kurang besar ya, Pak ya? Alfamart atau baik. Iya, Bapak Eko mohon di-mute Bapak untuk mic. Baik, terima kasih. Iya. Nah, begitu. Silahkan nanti boleh join juga begitu nanti untuk informasi-informasi webinar yang akan datang. Jadi tetap stay update ya untuk informasi dari MSI. Baik, pesertanya sudah lumayan banyak ya, ada 106 peserta. Luar biasa. Ini juga dari berbagai macam daerah ya. Baik, selamat sore juga Bapak Marins Adilar, selamat sore juga untuk Bapak Firman. Oh iya, baik nanti untuk informasi-informasi nanti akan kami sampaikan ya setelah webinar selesai seperti itu. Baik, untuk selanjutnya nanti kami persilakan untuk Ibu Tuti Septriasi selaku moderator webinar kali ini ya untuk memperkenalkan diri dan juga nanti yang akan selanjutnya mendampingi Ibu Novi. Baik, Bu Tuti, kami persilahkan. Selamat siang, makasih Mbak Nisa. Kita nggak foto dulu Mbak Nisa, biasanya foto dulu kita. Oh iya, foto dulu ya. Ya, mumpung masih komplit. Oh iya ya. Oke. Iya benar juga ya, harus foto dulu ya. Oke. Nah, sebelum Bapak kita Ibu acara, ditampilkan Bapak dulu Ibu wajahnya. foto dulu. Oh, yang di mobil ada Bu Susanti. Matur nuwun Bu Susanti mendengarkan di mobil.
Ya, babanya gimana Mbak Nisa? Ya, Iya, Bapak ini ya. Silakan menghadap ke kamera. Iya. Nah, menghadap kamera semua dan open ini ya. Open videonya. Iya, baik. Cukup Bapak Ibu bisa senyum saja menghadap ke kamera ya, nanti akan difoto oleh Mas Kevin. Baik. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Baik, lumayan rame ya, 109 peserta nih dari berbagai macam daerah. Ya. Iya. Webinar terakhir. Habis itu Lebaran. Iya, terakhir nih sebelum Lebaran. Iya. Habis itu nanti baru ada webinar-webinar lain. Oke, terima kasih Mbak Nisa buat kesempatannya, Iya. Bapak Ibu sekalian dan sahabat Merkuri. Selamat sore. Kita akan membunuh waktu sebelum kita buka puasa dengan webinar terakhir dari MSI mengenai assessment center. Mungkin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada sedikit suara-suara karena saya lagi di kantor ya, jadi ada beberapa suara. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah familiar dengan assessment center, atau mungkin juga ada yang baru saja mendengar apa itu assessment center. Apakah itu nama tempat atau bagaimana? Karena dulu waktu saya pertama kali mengenal istilah assessment center, saya pikir itu tempat untuk melakukan asesmen. Ternyata bukan, itu metode. Nah, itu kenapa itu menjadi bahasan di sore hari ini di webinar terakhir? Nanti akan dijawab oleh Bu Novi dan juga nanti akan dibagikan oleh Mas Kevin polling tentang assessment center, polling kecil-kecilan ya tentang assessment center ke Bapak Ibu. Mohon nanti kiranya bersedia untuk mengisi. Kemudian kalau Bapak Ibu mau bertanya, silakan drop di kolom chat. Nanti kalau misalnya kita ada waktu, kita bisa open mic. Dan buat sahabat Merkuri, karena Anda mendengarkan di jalan, tetap take care and keep safe gitu ya. Jadi tetap fokus mengendarai, tapi juga sambil curi-curi dengar tentang informasi assessment center. Baiklah, sebelum kita memulai, merupakan kewajiban bagi saya untuk mengenalkan narasumbernya. Narasumber ini nih idola saya. Sejak zaman dulu saya lagi cari kerja, job seeker ya, yang wawancara ya beliau, ya toh. Jadi ketika sekarang saya bisa bersanding dengan beliau di satu frame ini, kok ya rasanya saya merinding gitu. Dulu beliau yang wawancara saya, kok ya nggak lolos. Kenapa ya Bu? Ya Ibu nggak meloloskan saya Bu waktu itu Bu. Aduh sedih saya Bu. Ya. Ibu dokter Anda Novianing Tiastuti, namanya hampir sama-sama saya. Novianing Tiastuti, Magister Manajemen Psikolog, CEO PT Magnet Solusi Integra. Pengalaman beliau di bidang SDM tidak diragukan lagi, 27 tahun. Umurnya sama dengan pengalaman beliau di SDM sama dengan usia saya. Beliau fokus pada penanganan self-development, human capital management, leadership, dan business management. Itu sebabnya beliau mengambil S2-nya di bidang manajemen karena memang minat dan fokus beliau salah satunya di business management. Sertifikasinya, kalau saya paparkan nggak selesai. Nanti sampai jam 5 nggak habis saya ngomongin sertifikasi beliau. Yang pasti saat ini beliau aktif sebagai anggota HIMSI, sebagai seorang psikolog. Beliau juga Certificate Assessor of Kompetensi ya. Jadi beliau juga murid Pak Syahrul. Kemudian juga Certificate MSDM by BNSP. Kalau untuk sertifikasi beliau di bidang SDM, semua lisensinya cukup bergengsi, salah satunya adalah keluaran BNSP. Beliau juga merupakan panelis Indonesia Mix Studi 2013 sampai 2017. Keaktifan beliau di organisasi itu tidak diragukan.
Saat ini beliau aktif sebagai Sekretaris 2 Asosiasi Manajemen Indonesia, Chapter Surabaya. Beliau juga bergabung di PMSM Indonesia dan juga bergabung di bagian SDM dan Ketenagakerjaan Kadin Jawa Timur, dan kemudian juga merupakan Chief Formation of East Java Chapter Knowledge Management Society Indonesia. Jadi beliau itu di mana-mana ada. Beliau juga memiliki channel YouTube ya. Nah ini tampilan beliau. Beliau memiliki channel YouTube, jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa, Bapak Ibu dan sahabat Merkuri nanti bisa ngecek YouTube channel beliau, NN Talk with Novi and Nurdin. Ini bahasanya macam-macam, dari bisnis, dari tren, dari hukum, semuanya ada. Tinggal dipilih aja. Dari perempuan, laki-laki, anak muda, semuanya ada. Saya berharap bisa masuk di situ sebagai narasumber. Bu, saya tunggu ya. Gitu di situ. Jadi silakan masuk ke YouTube channel beliau, subscribe supaya mendapatkan notifikasi terbaru tentang topik-topik yang dibahas oleh NN Talk. Kalau nggak salah minggu ini topik terbaru tentang startup. Jadi Anda yang tertarik di bisnis startup bisa menyimak di YouTube channel beliau. Selain YouTube itu yang terbaru. Sebelumnya, Bu Novi ini aktif menulis buku. Jadi sebenarnya ada bakat sebagai pujangga, sastrawan. Jadi beliau itu kalau bikin caption di Instagram itu bagus-bagus. Saya sampai minta diajari. Nah ternyata memang Bu Novi ini suka nulis buku. Ada 3 buku, Spirit Baru dari Timur tentang Bank Jatim, Transformasi SDM, dan 5 seri manajemen praktis. Jadi pokoknya beliau itu kegiatannya itu banyak banget. Belum lagi sebagai pengisi acara. Ada narasumber, ada nanti juga mengajar ya di talk show. Sekarang yang aktif dilakukan adalah talk show Solusi SDM bersama Merkuri 96 FM. Kemudian beliau juga juga sering diundang untuk mengisi sebagai dosen tamu di berbagai universitas. Dan yang pasti, jangan meminta Bu Novi diam. Karena itu adalah hal tersulit yang bisa beliau lakukan. Beliau itu killing time-nya adalah dengan mengukur jalan. Kalau saya killing time-nya itu leyeh-leyeh di rumah nonton TV, beliau itu killing time-nya kalau ada libur gitu adalah mengukur jalan. Mengelilingi Pulau Jawa bersama dengan suami tercinta dan 2 anak beliau yang sudah beranjak dewasa. Itu sepintas tentang pengisi acara narasumber hari ini, CEO dari Magnet Solusi Integra. Nah, besar harapan saya nanti Bapak Ibu bisa aktif ya, karena ini memang lebih berbicara tentang aplikasi assessment center. Jadi Bapak Ibu bisa mengoptimalkan dengan bertanya di kolom chat. Mumpung pakarnya ini ada di sini. Monggo. Ada lagi Bu yang mau disampaikan Bu? Atau kurang informasi Ya, dari Mbak Tuti. Sudah, Ini ya? saya sampai ngantuk dengerin. Oh iya. Oh iya, kebanyakan ngomong. Lupa saya moderator, bukan narasumber. Oke, monggo silakan Bu Novi. Terima kasih pengantarnya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat terutama buat kita semua, dan selamat menjalankan ibadah puasa di hari ke-26 hari ini gitu ya. Jadi nanti malam ganjil bagi teman-teman yang akan berburu 10 hari terakhir di puasa Ramadan, nanti siapkan energinya ya gitu. Suara saya kok sudah serak ya, belum buka nih. Terima kasih Bu Tuti, Mbak Tuti sudah diberikan pengantar. Jadi kita sore ini akan banyak diskusi ya, sebenarnya banyak diskusi karena tentang assessment center saya rasa
saya beranggapan di banyak teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang sudah memahaminya gitu. Tetapi ada baiknya sebelum kita mulai, saya ingin tahu sebenarnya sampai seberapa dari para peserta yang kali ini hadir itu sudah mengenal tentang assessment center. Monggo pollingnya bisa dimulai, Kevin. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon bisa join di menti.com seperti yang ada di dalam link chat, diklik saja nanti langsung bisa masuk ke sana. Gitu. Silakan bisa join ke sana, sudah banyak, sudah 8 orang. Tinggal diklik gitu aja ya. Sudah 8 orang. 8 ini memang ini 8 orang ya? Oh, sudah 40 orang. Sudah itu Oke. semakin banyak Monggo, gambarnya. sudah 40 orang. Lucu ya sekarang ya, ya Bu ya, pollingnya ya Bu ya. Iya, lucu kayak gitu. Oke, bisa dimulai kah mungkin? Iya langsung dimulai aja nggak apa-apa, nggak harus semua. Soalnya kita mau ngejar waktu juga. Oke, pertanyaan pertamanya, ini ada pertanyaan nih, saya kepingin tahu apakah menurut Bapak Ibu sekalian fungsi assessment center itu sama dengan fungsi psikotes? Jawabannya cuma ada 2, ya dan tidak. Silakan diklik. Oke, saya kok nggak ngelihat ininya ya. Hasilnya. Oh tidak, oke baik. Fungsi assessment center tidak sama dengan fungsi psikotes. Oke, yang berikutnya pertanyaannya. Terima kasih. Menurut Anda, apakah manfaat assessment center sangat tinggi? Tinggi, ya atau tidak? Ya, tidak. Oke, banyak yang menjawab ya. 41 yang menjawab ya. Yang menjawab tidak ada 2. Nanti boleh sharing ya yang menjawab tidak ya. Gitu. Oke, paling enggak saya dapat sedang memetakan peserta. Oke, makin banyak yang menjawab ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya boleh. Apakah Anda mempertimbangkan assessment center untuk mengidentifikasi kader potensial dan program pengembangan karyawan? Wah, lucunya. Ada kayak telur kodoknya banyak gitu. Oke, kayak telur kodok ya, lucu ya. Oke, jadi sebagian besar Bapak Ibu sekalian mempertimbangkan assessment center untuk mengidentifikasi kadar potensial dan program pengembangan karyawan. Baik, terima kasih banyak. Ini makin banyak yang menjawab. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Oh, ini ada yang tidak juga. Oke. Baik, terima kasih. Ini untuk pollingnya. Terima kasih yang sudah menjawab sehingga saya bisa mendapatkan gambaran tentang nanti ke arah mana ini saya harus bicara membahasnya gitu ya di level yang banyak yang tahu atau banyak yang masih belum tahu tentang assessment center. Oke. Share. Oke, baik. Saya akan mulai materinya ini. Oke. Sorry. Baik, judulnya kemarin ini sama teman-teman dipilihkan penilaian objektif dengan assessment center. Oke, jadi kalau kita bicara tentang peran penting SDM bagi dalam sebuah organisasi, kita pasti akan sepakat dan sebagian besar pasti akan setuju sekali bahwa peran penting SDM antara lain bisa menjadikan organisasi jadi lebih efektif, untuk membentuk budaya organisasi yang kuat, untuk meningkatkan kinerja keuangan, untuk menciptakan potensi kreativitas dan inovasi untuk pengembangan bisnis baru. Apalagi dalam situasi sekarang ya, pada saat sekarang di mana ada banyak. Oke,
Jadi apalagi dalam situasi saat sekarang di mana situasi banyak sekali berubah gitu ya, banyak sekali berubah. Kita tidak pernah tahu situasi yang saat sekarang ini yang menerpa kita semua itu akan berakhir gitu ya. Jadi kita nggak pernah dan ini sudah setahun lebih kita berada dalam situasi seperti ini, meskipun kemudian juga vaksin sudah ada, ternyata sudah banyak orang yang divaksin, ternyata juga masih banyak juga ada info baru bahwa isu baru bahwa vaksin yang jenis baru itu masuk lagi ke Indonesia gitu ya. Ada yang sudah mulai masuk, ada di India mulai banyak seperti itu sehingga kemudian banyak korban yang berjatuhan. Nah, dengan situasi seperti ini maka mau nggak mau situasinya menjadi sangat tidak menentu. Kita mungkin meskipun kita sudah mulai agak terbiasa gitu ya, tetapi kemudian tetap sekali bahwa perencanaan yang harus kita buat, kemudian untuk planning-planning yang akan datang, ini masih menjadi program-program yang tentatif gitu ya. Kita pasti punya plan A, plan B, plan C gitu ya. Dari yang optimis, yang moderate gitu sampai yang pesimis seperti apa, kita sudah membuat berbagai macam skenario seperti itu. Nah, dalam situasi seperti sekarang, supaya organisasi ini jadi efektif, maka mau tidak mau cara yang harus kita lakukan adalah kita harus punya SDM-SDM yang siap mendukung operasional gitu ya, minimal operasional dalam organisasi kita saat sekarang. Lebih-lebih lagi akan menjadi nilai tambah yang luar biasa jika orang-orang atau SDM yang ada di organisasi ini juga bisa kita siapkan untuk kebutuhan organisasi yang akan berubah gitu ya, bentuk organisasinya berubah, kemudian bisnisnya berubah, sehingga makin banyak hal-hal yang butuh sekali kemampuan kita untuk melihat siapa orang-orang yang ada di dalam organisasi ini yang kemudian kita bisa lihat mereka potensial untuk bisa dikembangkan, bisa menjadi agent of change, kemudian bisa menjadi leader bagi perubahan-perubahan yang ada, seperti itu sehingga kemudian kita akan tetap bisa masuk ke tempat-tempat baru, masuk ke bisnis-bisnis baru, melakukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah kita tahu, belum pernah kita lakukan, dan kita juga berjalan di kalau kita mengibaratkan itu jalan seperti kita jalan di kelokan-kelokan gitu di pegunungan dalam situasi berkabut dan di malam hari. Seperti itu. Sehingga mau nggak mau kita harus tetap jalan, tetapi harus tetap hati-hati sambil melihat ke depan. Nah, dan karena itu peran penting SDM tadi itu kalau ini bukan hanya jadi efektif untuk membentuk budaya organisasi yang kuat, karena budaya organisasinya sekarang harus benar-benar harus agile. Harus benar-benar fleksibel. Kemudian mau tidak mau ini kita butuhkan juga orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam organisasi kita. Dan kita juga membutuhkan mereka-mereka yang bisa menciptakan potensi kreativitas dan inovasi untuk pengembangan bisnis baru. Karena apa? Kita harus tetap bisa survive, perusahaan harus tetap bisa berdaya saing, dan juga tetap menang dalam kompetisi bisnis. Gitu ya. Kalau sekarang kita harus benar-benar harus survival, kayak gitu, harus survive. Seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kita harus melihat nih siapa di dalam perusahaan karyawan potensial, gitu ya. Siapa calon pimpinan, gitu ya. Calon-calon kader yang ada di perusahaan, seperti itu. Kenapa kita harus nyari seperti ini? Karena ini tadi mereka adalah orang-orang yang akan kita jadikan sebagai agen perubahan. Orang yang akan kita harapkan bisa memimpin perubahan-perubahan yang ada. Orang yang kita harapkan bisa menginspirasi, bisa mengajak orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk bisa berubah ke arah yang baru gitu ya, ke dalam situasi-situasi yang kita sama-sama harus lalui yang sebelumnya tidak pernah ada orang yang belajar tentang situasi saat segini. Gitu. Jadi benar-benar kita harus meraba-raba, terutama teman-teman SDM yang sekarang menjadi partner bagi para CEO yang benar-benar harus dengan bagian-bagian yang lainnya atas kondisi yang ada,
kemudian nanti mereka perusahaan ini akan tetap siap bertumbuh meskipun dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dan karena itu maka teman-teman di bidang SDM perlu mengetahui metode dan memilih dan mengembangkan kader pemimpin yang ada di dalam perusahaan. Nah, cara apa yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi kader potensial, kemudian talented people yang ada di perusahaan? Salah satunya yang saat ini dinyatakan akurat, Bu Tuti nanti saya tolong dibantu ya, tingkat reliabilitas dari assessment center ini. Saya lupa. Siap. Ya. Saya ada ini kan ya, ada penelitiannya ya. Ini yang saya lupa. Ini kemarin sebenarnya saya sudah ingat-ingat mau masukkan di sini untuk meyakinkan bahwa pengapa assessment center itu dikatakan sebagai salah satu metode yang saat ini paling akurat untuk memprediksikan perilaku gitu ya, mengevaluasi perilaku dan kemudian dari hasilnya kita memprediksikan perilaku-perilaku apa yang diharapkan muncul dari karyawan-karyawan yang ada. Nah, ini adalah definisi assessment center yang saya ambil dari kode etik pelaksanaan assessment center yang dikeluarkan oleh PASTI. PASTI ini adalah kumpulan dari assessment center Indonesia gitu ya. Nah, assessment center ini adalah evaluasi perilaku yang terintegrasi menggunakan, jadi kata kuncinya adalah terintegrasi menggunakan berbagai teknik evaluasi gitu ya. Jadi multi teknik yang dirancang untuk mengukur kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses dalam pekerjaan gitu. Jadi ini adalah definisi yang saya ambil dari kode etik pelaksanaan assessment center. Pasti ini ada. Ini kode etiknya ada. Jadi teman-teman yang nanti mau sebagai pengguna assessment center atau yang mereka sudah berkecimpung di bidang assessment center, ini ada ada kode etiknya gitu ya. Dan kemudian ketika kita melakukan assessment center itu elemen apa saja yang ada di dalam assessment center itu. Nah, ini saya ambilkan juga dari sana juga dari kode etik tadi bahwa ketika baik para pengguna ataupun mereka yang melakukan praktek assessment menggunakan assessment center ini, maka harus paham tentang analisa jabatan gitu ya. Jadi harus tahu ini gitu ya. Jadi kalau kita mau memberikan penugasan untuk melakukan assessment menggunakan assessment center kepada sebuah vendor, maka kita harus punya data ini gitu ya. Data tentang yang mau dianalisa, yang mau dievaluasi ini mereka-mereka yang ada di jabatan apa saja gitu ya. Ini penting karena apa? Karena kalau kita sudah tahu pekerjaan ini apa, jabatan ini apa, maka kita akan mengidentifikasi fungsinya apa gitu ya. Nah, agar dia bisa optimal melakukan fungsi-fungsi tersebut, maka dia harus bisa melakukan apa saja. Melakukan apa saja itulah yang nanti kita akan identifikasi ke dalam kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Seperti itu. Termasuk kita harus tahu critical faktornya harus apa gitu ya. Terus kemudian penunjangnya apa seperti itu. Nah, ini kita harus paham tentang analisa jabatan. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita kemudian ketika akan melakukan assessment center, kemudian kita tidak pakai ini gitu ya, harus ada jelas jabatannya apa, tugasnya apa, kemudian itu nanti yang akan diterjemahkan kalau ini sudah semuanya ada, biasanya akan didokumentasikan di dalam namanya kamus kompetensi atau competence dictionary gitu. Nah, nanti harus ada klasifikasi perilaku. Ini kompetensinya ini apa saja harus ada teknik assessment-nya gitu ya. Teknik assessment-nya itu artinya assessment-nya menggunakan apa saja gitu. Nah, itu dan assessment-nya bukan hanya satu teknik saja gitu ya, tetapi ada lebih dari satu teknik yang akan digunakan. Lalu kemudian tadi ini untuk menjawab pertanyaan apakah psikotes atau tes yang lainnya itu sama dengan assessment center. Ini adalah elemen kuncinya yang ada di assessment center. Jadi harus ada simulasinya gitu ya. Jadi harus ada simulasinya karena kita sebenarnya sedang mengcapture perilaku apa yang muncul dari seorang assessee atau kandidat yang sebenarnya simulasinya ini sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan jabatannya.
Lalu harus ada asesor, di mana asesornya juga nggak boleh cuma satu, harus ada pelatihan untuk para asesornya, artinya asesornya itu harus benar-benar tersertifikasi atau mereka juga yang sudah kompeten di bidangnya. Lalu kemudian harus ada rekaman perilakunya, gitu ya. Rekaman perilakunya, ada reportnya, dan harus ada proses integrasi datanya. Seperti itu. Jadi ini tadi kalau kita mau mengatakan assessment center, itu adalah 12 elemen yang mutlak yang ada di dalam assessment center. Dan karena itu tadi makanya proses assessment center itu juga cukup spesial. Spesial itu bagi yang sudah pernah tahu prosesnya itu atau pernah mengalami, itu prosesnya panjang, cukup cukup ribet juga gitu, dan apalagi bagi para asesor yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, sebenarnya apa saja sih manfaat yang didapatkan kalau kita melakukan proses assessment gitu ya. Karena tadi ini temanya adalah terkait dengan assessment center, maka terkait dengan assessment center. Yang pertama adalah talent mapping gitu ya. Talent mapping itu untuk mendapatkan apa sih gambaran peta profil kandidat sesuai dengan kompetensi kebutuhan jabatan yang ditetapkan gitu ya. Jadi biasanya di satu level tertentu di sebuah perusahaan, setelah direksi ada satu level di bawah direksi, manajer atau kepala departemen atau kepala divisi. Nah, itu biasanya kita sebut BOD-1 gitu ya. Jadi satu level di bawah jajaran direksi, atau satu level di bawah dua level di bawah jajaran direksi, atau 3 level, atau bisa juga satu kelompok bidang tertentu gitu ya. Jadi talent mapping itu bisa dilakukan berjenjang dari level yang BOD-1, Min2, Min3 atau pada bidang-bidang tertentu. Nah, mendapatkan gambaran profil kandidat ini tentunya sangat diperlukan untuk proses yang berikut yang ini yang bisa digunakan untuk identifikasi program pengembangan bagi karyawan. Nah, talent mapping ini karena apa? Karena kita harus dapat gambaran apakah kalau kita bicaranya leveling tadi, mereka sudah mempunyai kemampuan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Atau mereka juga sudah selain kemampuan manajerial, mereka mempunyai tadi kayak critical factor, jadi kompetensi-kompetensi tertentu yang diperlukan untuk sukses dalam jabatan tersebut. Nah, dari sanalah kemudian kita bisa identifikasi mereka-mereka yang mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu atau kompetensi-kompetensi yang mendekati persyaratan yang diminta, sehingga kemudian kita bisa lebih mengarahkan mereka untuk kebutuhan kalau kita misalnya mau mengevaluasi orang-orang atau karyawan yang ada di posisi saat sekarang gitu ya, apakah juga mau promosi maupun juga untuk kalau misalnya ternyata gapnya masih besar, maka kita melakukan program kita juga bisa melakukan identifikasi program pengembangan karyawan gitu ya, karena apa, nanti dengan adanya gap tersebut maka informasi tentang kekurangan atau kebutuhan pelatihan dan pengembangan mereka serta untuk keperluan pengembangan karir karyawan yang ada. Seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan yang antara assessment center dan juga psychological test gitu ya. Kayak tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita menggunakan berbagai metode untuk mengukur kompetensi. Kemudian ada situasi simulasi gitu ya dalam kondisi yang terkontrol, di mana ini diberikan kepada semua peserta. Lalu kemudian juga semua peserta mendapatkan kesempatan yang sama sehingga kemudian hasilnya kita harapkan bisa lebih fair, lebih objektif karena semuanya mendapatkan treatment yang sama dan dengan situasi kesempatan yang sama dan dengan simulasi yang sama. Lalu tadi itu ada asesor yang terlatih yang akan mengobservasi dan mengevaluasi perilaku kandidat selama proses asesmen berlangsung. Yang berikutnya adalah data yang dihasilkan selama proses asesmen tadi diintegrasikan oleh asesor lalu dibandingkan secara sistematis hasil observasi tersebut dan dikaitkan dengan kompetensi yang akan diukur.
Dan asesor nantinya akan mendapatkan atau menetapkan kesepakatan kinerja kandidat atau sesi selama asesmen berlangsung. Jadi nanti ini akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan report. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang selama ini sebagai user gitu, atau mungkin sudah pernah melakukan mengikuti proses assessment center, ini saya perlu jelaskan nih supaya kemudian tahu bagaimana sebuah proses assessment center itu dirancang. Nah, assessment center ini dirancang itu berdasarkan kriteria atau kompetensi yang diidentifikasi penting bagi kesuksesan kandidat dalam menjalankan fungsinya dalam jabatan tertentu, gitu ya. Jadi tadi itu kalau kita mau sebuah jabatan tertentu, baik proyeksi jabatan atau untuk keperluan-keperluan yang lain, maka kita harus menetapkan kriteria atau kompetensi yang penting bagi kesuksesan orang-orang atau pejabat yang akan duduk di dalam kursi tersebut. Nah, ini contohnya kompetensi yang akan diukur. Nah, ini ada kompetensi inti, biasanya yang diukur adalah kompetensi inti, kompetensi peran atau fungsional atau manajerial, ada beberapa sebutan. Kompetensi inti ini biasanya adalah mungkin juga sudah sangat familiar. Ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh semua orang yang ada di dalam organisasi, gitu ya. Artinya dari level yang paling bawah, gitu, misalnya operator atau apa, kalau ini pramubakti dan sebagainya sampai level atas itu harus memiliki kompetensi tersebut. Nah, kompetensi ini kan kompetensi inti ini diturunkan dari values atau nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan, gitu ya. Jadi biasanya gampangnya apa? Kalau misalnya mungkin belum ada kamus kompetensinya, menurunkannya dari mana? Dari kompetensi dari values atau nilai-nilai yang ada di perusahaan. Seperti itu. Nah, dari nilai-nilai itulah yang kemudian ditarik, kemudian karena apa? Karena kompetensi inti ini akan menjadi pembeda satu karyawan yang sekelompok karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan dengan karyawan dari perusahaan yang lain. Gitu. Jadi akan kelihatan nih misalnya, oh ini orang dari misalnya, oh ini profil orang dari BCA misalnya dari perusahaan tertentu ya. Oh orang ini profil dari perusahaan apa gitu ya. Itu akan sangat kelihatan dari kompetensi inti karena ini adalah nilai-nilai yang menjadi landasan mereka berperilaku sehari-hari di perusahaan atau di kantornya. Pelayanan kepada pelanggan gitu ya. Ini biasanya perusahaan yang servis, adaptasi terhadap perubahan. Nah, saat sekarang kayaknya juga beberapa perusahaan perlu nih mereview kembali kompetensi intinya itu kayaknya ini yang berkaitan dengan adaptasi, agility, flexibility itu harus masuk. Karena kalau enggak, nanti karyawan-karyawan yang ada di perusahaan itu mohon maaf ya, bisa jadi kayak monster-monster yang enggak mau berubah gitu ya. Yang kalau berubah itu, waduh enggak bisa, aduh susah, kenapa harus ada perubahan dulu, enggak pakai begini, begitu, kayak gitu. Nah ini harus ada ini, kompetensi inti ini harus mulai direview kembali. Harus memasukkan faktor-faktor yang berkaitan dengan adaptasi terhadap perubahan. Kalau belum ada. Kecuali kalau dulu ini ada atau beberapa perusahaan yang kayak misalnya manufaktur karena mereka menjaga sistem gitu ya, stabilitas, kepatuhan dan sebagainya, maka ini bukan menjadi nilai inti buat mereka gitu ya. Kompetensi tersebut bukan menjadi inti atau penting buat mereka karena mereka lebih penting stabilitas gitu ya, menjaga sebuah sistem prosedur yang ada supaya stabil gitu ya, supaya kemudian jalannya tetap seperti itu tidak berubah-ubah. Tetapi dalam situasi saat sekarang menurut saya dan terutama perusahaan-perusahaan yang jasa harus memasukkannya. Lalu yang selain kompetensi inti, kita juga ada kompetensi peran atau penunjang. Nah ini macam-macam ini ya, ini biasanya melekat pada jabatan-jabatan atau bidang-bidang tertentu. Atau melekat pada level jabatan tertentu, kompetensi peran. Jadi ini dibutuhkannya sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ada. Ini adalah hanya contoh saja seperti itu dan kompetensi peran menurut saya pada saat sekarang pun gitu, kita juga perlu memasukkan tentang yang seperti nomor 4 ini, kepemimpinan dalam perubahan gitu ya, tentang managing diversity gitu ya, kemudian tentang building relationship. Nah itu harus mulai ada seperti itu dan juga ini mulai bagaimana mereka harus
berkreasi, melakukan hal-hal yang baru. Karena apa? Karena sekarang situasinya benar-benar harus berubah dengan sangat cepat, sehingga mau nggak mau itu harus ada dan melekat di masing-masing karyawan yang melaksanakan tugas di masing-masing bidang yang ada. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kita sudah mengenal tentang kalau assessment center dirancang itu seperti apa sih gitu ya. Jadi tadi berangkatnya dari pekerjaannya atau jobnya apa, kemudian di sana diturunkan menjadi kompetensi apa yang dibutuhkan. Nah, yang berikutnya adalah menetapkan metodenya gitu. Nah, ini sebagai informasi saja, ada beberapa assessment center. Yang pertama adalah personality test gitu ya, bentuknya paper and pencil test ini. Ini biasanya tes psikologi yang terstandarisasi, pakai paper pencil test atau pakai kalau sekarang mulai ada tes psikologi online untuk mengungkap profil kepribadian seseorang. Seperti itu. Nah, ini kita bisa gunakan. Di MSI sendiri kita punya tes psikologi online Bapak Ibu sekalian. Jadi itu lebih mudah, lebih cepat pelaksanaannya dan hasilnya real time. Begitu selesai mengerjakan itu langsung bisa diketahui hasilnya. Seperti itu. Itu kita di MS kita punya sebagai informasinya. Oh, bicaranya kecepatan. Oke, terima kasih. Baik. Oke. Nah, yang pertama tadi paper and pencil gitu ya. Lalu yang kedua kita yang biasa dipakai adalah case analysis gitu. Nah, case analysis ini biasanya ini yang paling berat gitu. Prosesnya paling berat karena apa? Karena berpikir keras gitu ya. Karena di sini kandidat diberikan kasus-kasus real yang terjadi di sebuah perusahaan dan kemudian diminta untuk melakukan analisa dan menulis gitu. Bisa bentuknya dalam bentuk tertulis, bisa dalam bentuk video seperti itu. Kemudian diminta untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada dengan berdasarkan data-data yang ada yang diberikan di sana gitu ya. Jadi biasanya diberikan data-data yang komplit, yang lengkap dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini benar-benar digunakan untuk apa? Untuk problem solving yang kayak gitu-gitu ya. Kemampuan kita untuk menangkap masalah sebenarnya inti masalahnya apa? Seperti itu. Kemudian mencari hubungan antar data atau informasi yang ada sebelum kemudian kita memberikan solusi dari masalah tersebut gitu. Jadi yang sering dipakai ini adalah case analysis seperti itu. Nah, yang lainnya adalah intre atau in basket gitu ya. Jadi kalau mungkin pernah ada diberikan ini ya bentuk soalnya itu seperti memo atau email yang isinya tentang persoalan maupun informasi yang dihadapi selama periode waktu tertentu di dalam pekerjaan si pemegang jabatan itu. Lalu biasanya akan diminta untuk memberikan tanggapannya seperti itu. Nah, ini bentuknya surat menyurat dan kita benar-benar pada saat ini harus benar-benar tahu prioritasnya mana yang perlu dijulukan, mana yang enggak. Karena dan terutama assessment center ini karena diperlukannya biasanya sudah yang level-level manajerial, ini sangat penting kemampuan kita menetapkan prioritas bukan hanya pekerjaan yang kita sukai ya gitu ya, atau mana pekerjaan yang datang duluan gitu ya, tetapi mana tingkat prioritas yang harus kita lakukan ketika berbagai masalah itu datang berbarengan. Seperti itu. Dan kemudian rencana tindakan apa yang kita bisa lakukan. Nah, ini biasanya dipakai untuk intre. Lalu kemudian melengkapi itu semua, yang lainnya adalah dilakukan competent based interview atau wawancara berbasis kompetensi. Jadi wawancaranya ini untuk menggali bukti perilaku yang dilakukan secara sistematis, di mana kita minta kandidat bercerita tentang pengalaman-pengalaman, biasanya success story, hal-hal yang pernah dia lakukan di masa-masa sebelumnya berdasarkan kompetensi yang ditetapkan. Oke, maaf ada gangguan. Lalu yang berikutnya adalah role play. Role play itu bermain peran gitu ya. Kandidat dikondisikan berada pada simulasi situasi kerja
kelak yang akan dialami dalam penugasan, bisa menghadapi customer komplain, customer yang keberatan terhadap atas kualitas sebuah barang seperti itu, atau atasan yang harus menyelesaikan masalah bawahannya seperti itu, membantu mereka mencarikan solusinya sehingga kemudian dia bisa melakukan tugasnya dengan lebih baik. Jadi karyawan bermasalah yang seperti itulah. Seperti itu. Nah, ini adalah role play. Lalu kemudian ada leaderless group discussion gitu ya. Jadi diskusi di dalam kelompok, tapi sebenarnya ketika diskusi kita tidak menetapkan pemimpinnya gitu ya. Kita tidak menetapkan pemimpin, langsung diskusi. Biasanya diskusinya bisa berdasarkan dari case analisis yang tadi sudah kita buat, kemudian kita solusi masing-masing orang didiskusikan di dalam kelompok, sehingga kemudian nanti asesor akan menilai kompetensi-kompetensi apa saja yang muncul di dalam proses diskusi ini. Lalu kemudian presentasi gitu ya. Presentasi ini biasanya individual gitu ya, individu masing-masing hasil dari penugasan dari hasil case analisisnya tadi diminta untuk mempresentasikan gitu, atau mungkin bisa case yang lainnya, tapi intinya peserta diminta mempresentasikan atas sebuah masalah yang mereka harus cari solusinya dan kemudian disampaikan di depan asesor. Dan untuk hasil setelah proses assessment selesai, tadi adalah metodenya, maka tindak lanjut dari proses assessment berikutnya adalah feedback gitu ya. Karena tadi peserta sudah mengikuti proses assessment, sudah ada hasilnya, maka biasanya juga untuk mengembangkan karir mereka, maka ada baiknya hasil assessment disampaikan kepada mereka dalam bentuk feedback. Nah, ini kalau mungkin juga informasi bagi Bapak Ibu sekalian bahwa ini sudah ada SKKNI untuk assessment center gitu ya. Jadi SKKNI-nya ini adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 293 tahun 2019 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kategori profesional ilmiah, teknik golongan dan sebagainya untuk bidang assessment center. Gitu. Jadi ini sudah ada SKKNI-nya untuk assessment center yang terbit di tahun 2019. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk menjadi asesor atau yang kemudian mereka akan terlibat di dalam proses assessment center ini, maka ini menjadi sesuatu yang wajib dipelajari juga. Karena sebenarnya di sinilah kita tahu kompetensi-kompetensi teknis apa yang harus dimiliki oleh seorang asesor. Nah, ini ada 23 unit kompetensi untuk SKKNI Assessment Center. Gitu ya. Nanti bisa di browsing sendiri. Tadi ya sudah jelas nomornya 293 tahun 2019. Nah, ini adalah unit kompetensinya apa saja. Nah, ini kalau seorang asesor berarti dia harus paham ini semua gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian nanti ketika mau melakukan assessment juga harus ini tadi memastikan ini tadi vendornya ini apakah kurang lebih memiliki syarat-syarat seperti ini gitu ya. Seperti itu karena juga supaya supaya kita sama-sama dapat memilih secara bertanggung jawab atas ketika kita memilih sebuah vendor atau ketika kita melakukan proses assessment sebagai asesor. Nah, informasi apa saja sih? Kalau tadi sudah selesai semua assessment-nya, tadi saya sampaikan ada SKKNI-nya. Sebenarnya nanti kalau sudah selesai, informasi apa saja sih yang akan didapatkan oleh peserta gitu dari proses yang sudah berlangsung. Nah, hasil dan informasinya mengenai kekuatan dan hal-hal yang perlu dikembangkan secara rinci dari masing-masing kandidat. Jadi tadi itu kalau kita kepingin mengembangkan orang dengan hasil ini, maka kita akan tahu bagaimana apa saja yang harus ditingkatkan gitu ya, dan harus
dikatakannya harus menjadi seperti apa, itu karena ada kamusnya tadi, maka kita akan tahu program pengembangan yang tepat, yang sesuai, yang dibutuhkan untuk pengembangan masing-masing karyawan yang menjadi peserta tadi. Dan kemudian mungkin ada lagi yang bertanya, apakah kita dapat laporannya kalau misalnya kita jadi peserta? Nah, kalau misalnya kita jadi peserta, maka laporannya itu disampaikannya dalam sesi feedback, di mana kita bukan kita yang baca sendiri hasil asesmennya, karena bisa jadi misleading, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi nggak benar gitu ya, karena bukan nggak benar ya, memahaminya tidak tepat gitu, sehingga nanti akan terjadi salah persepsi. Karena kalau sudah salah persepsi, apalagi terkait dengan karir dan sebagainya, nanti fatal akibatnya. Dan karena itu seorang asesor biasanya akan menjelaskan hasil asesmen secara rinci atau minta bantuan orang yang sudah terlatih untuk melakukan feedback atau memberikan hasil dari asesmen ini. Dan di sini kemudian biasanya juga kandidat akan memperoleh masukan mengenai panduan pengembangan apa saja yang dapat dilakukan sesuai dengan area yang perlu dikembangkan. Nah, biasanya ada apakah melalui baca buku? Kalau baca buku apa saja? Apakah melalui penugasan gitu ya, penugasan on the job gitu ya, atau penugasan special assignment kayak gitu. Nah, itu special assignment-nya apa? Sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Dan karena itu maka si peserta nanti bisa berdiskusi dengan asesor. Kira-kira kalau pekerjaan saya seperti ini, program apa ya yang kalau misalnya yang berkaitan dengan special assignment saya bisa melakukan apa ya? Saya harus baca buku apa ya? Atau mungkin saya harus ikut kegiatan sosial apa ya supaya kemudian kemampuan atau kompetensi saya dalam building relationship atau managing diversity itu menjadi menjadi lebih optimal gitu ya. Yang tadinya diharapkan pada level tertentu muncul dan belum muncul gitu. Nah, itu menjadi lebih muncul gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah program-program, ini adalah program pengembangan yang biasanya juga akan nanti disampaikan oleh asesor dalam sesi feedback. Termasuk juga bisa melalui coaching, mentoring, coaching, mentoring maupun konseling. Atau juga bisa dipandu diawasi oleh mentoring oleh atasan langsungnya gitu ya. Biasanya kalau mentoring oleh atasan langsungnya. Seperti itu. Oke, nah sampai di sini sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dari peserta tentang? Iya Bu, cukup banyak ternyata Bu yang cukup bertanya. Banyak. Ya, silakan Iya. Mbak Tuti. Ini salah satunya tentang studi assessment center di Indonesia. Perihal kompetensi-kompetensi yang ada di Indonesia ini sejauh mana bisa terlihat secara real. Itu pertanyaan dari Bapak Rudi Harinugroho. Berapa kompetensi di Indonesia yang umumnya bisa terlihat nyata di real assessment? Adakah studinya? Tadi saya juga lagi cari-cari, belum ketemu Bu yang untuk Indonesia. Wah, pertanyaannya berbobot nih Pak Rudi. Betul. Kemudian karena kalau Bapak Ibu bertanya ke saya, sebenarnya Bu Tuti ini bisa dibantu saya jawab juga sebenarnya. Baik. Kalau untuk studi, ini beliau nih asesor. Kalau untuk studi tadi saya juga nyari googling studi assessment center di Indonesia untuk kompetensi, itu saya belum ketemu Pak Rudi Harinugroho. Jadi memang sejauh ini yang digunakan di ranah assessment center itu masih berkiblat pada studinya Smith and Smith itu tadi. Itu yang masih menjadi acuan utama, yang Smith and Hunter yang menjadi acuan utama dari assessment center. Nanti saya akan coba cari kembali Pak Rudi untuk mungkin studi tentang tesis atau disertasi di Indonesia perihal assessment center. Bu, ini juga ada Bu, ini terkait dengan multirater. Tadi kan Ibu mengatakan kalau assessment center ini kan tidak hanya satu asesor ya kan? Nah, ini Bapak Rizky Aditya menanyakan Bu,
Sejauh ini dalam praktiknya untuk mendapatkan integrasi hasil asesmen, apakah dilakukan uji reliabilitas antar raters? Kalau iya, teknis yang seperti apa dilakukan untuk melihat konsistensi penilaian dari setiap raters? Itu dari Pak Rizky Aditya terkait dengan multi rater itu tadi. Oke, kalau sejauh ini di dalam pelaksanaannya antar rater biasanya masih belum sampai di uji reliabilitas. Uji antar gitu, Bu Tuti. Kalau sepengalaman saya bukan uji reliabilitas, Bu, tapi adu otot. Karena kalau asesor meeting itu menyamakan penilaian itu bisa sampai malam, Bu. Satu asesi itu ya 4 sampai 5 tergantung simulasinya ya. Semakin banyak simulasi yang digunakan, semakin banyak asesor yang terlibat. Itu asesor meetingnya itu bisa sampai malam sekali. Iya, gitu. Jadi kalau uji realitas antar rater itu nggak sampai ke sana Pak Rudi, untuk mendapatkan kesepakatan kesepakatan level tertentu saja itu juga prosesnya cukup panjang dan ini juga perlu jam terbang yang cukup tinggi. Kemampuan masing-masing asesor untuk secara cermat bisa mengidentifikasi apa yang muncul, perilaku apa saja yang muncul dari dari kandidat selama proses asesmennya, seperti itu. Kalau memang iya teknik seperti apa dilakukan melihat konsistensi penilaian dari setiap rater, seperti itu. Kalau ini masih nggak sampai ke sana ya Bu Tuti ya? Iya belum, masih baru berhenti di konsensus ya Bu ya. Belum. Kalau ya selama ini betul di konsensus biasanya. Evidence itu saling didiskusikan kemudian mencapai konsensus ya, mencapai kesepakatan bersama. Tapi bukan polling ya, bukan polling ya Bu ya. Bukan. Konsensus ya. Jadi polling itu kan misalnya asesornya ada 3 atau 4 gitu ya. Nah, misalnya 3 terus kemudian yang ini saya sepakat misalnya KKJ-nya kompetensi kebutuhan jabatannya misalnya 3 gitu ya. Misalnya managing konflik misalnya 3 gitu ya. Terus kemudian yang 3 menyatakan bahwa menurut saya si X ini kompetensi untuk managing konfliknya 3 gitu. Ternyata terus yang satu kan berarti yang nggak kebagian ya, yang dia kalah suara, dia mungkin menyatakan managing konfliknya 2. Nah belum tentu bahwa yang tadi 1 orang yang menyatakan 2 itu kemudian yang tidak dipakai gitu ya. Jadi kesepakatannya tidak dipakai. Selama bahwa dia bisa menyatakan, menunjukkan bukti-bukti yang lebih reliable, yang lebih valid kepada para asesor yang lain, maka biasanya yang tadi hanya minoritas tadi bisa menjadi nilai yang kemudian akan dipakai. Seperti itu. Sebabnya ada itunya Bu ya, ada sertifikasinya ya untuk asesor ya. Iya, untuk dalam asesor SKKNI supaya ketika melakukan penilaian bersama ini konsensusnya itu nggak ngawur mungkin ya Bu ya. Betul. Jadi jadi Bapak Ibu sekalian, SKKNI-nya sudah ada, tetapi LSP yang untuk assessment center-nya belum ada. Gitu. Jadi yang menguji apakah kita sudah memenuhi syarat itu belum ada. Yang ada adalah sertifikasi assessment center yang sertifikasi asesor assessment center. Seperti itu. Itu yang kita akan selenggarakan itu nanti ya tanggal di bulan Juni itu. Oke. Baik. Itu mungkin bisa menjawab ya Bapak Rizky Aditya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Heri Bu tentang CMC tadi. Seberapa efektif antara CMC atau dengan project Bu? Kalau pengalaman selama ini efektif project Pak. Gitu ya. Jadi kayak special assignment atau project itu lebih efektif gitu. Karena apa? Itu mereka real untuk benar-benar menghadapi situasi pekerjaan, tuntutan pekerjaan yang benar-benar harus mencurahkan semua kompetensi yang mereka miliki gitu ya. Jadi kayak misalnya karet itu benar-benar diolor gitu sampai seberapa itu nanti bisa bisa keluar, bisa aktual dari yang bersangkutan seperti itu. Dan selama ini dari penelitian saya ini cuma mungkin nggak bisa menunjukkan, tetapi kalau di browsing bahwa yang special assignment atau project itu lebih efektif dibandingkan dengan CMC.
gitu. Tentunya kalau misalnya di dalam proses-proses itu kemudian ada kendala-kendala yang muncul, lah proses CMC ini diperlukan. Ini mungkin minggu lalu Bu Tuti udah membahasnya ya, kapan dipakainya kayak gitu. Jadi di dalam special assignment itu kita bisa memasukkan CMC Bu ya, kalau project itu bisa. untuk memantau progres itu ya menggunakan. Betul. Misalnya belum progresnya kok nggak terlalu optimal gitu ya, seret. Nah, misalnya seperti itu bisa dipakai tuh. Gitu. Apakah coachingnya dulu gitu ya? Coaching pengen tahu dulu nih sebenarnya apa kendalanya gitu kan. Seperti itu. Baru ditetapkan yang lainnya kayak gitu. Kemudian dari Pak Fahmi Alfaraki Nusantara Borneo. Bu, apa perbedaan mendasar dari studi analisis in basket dan BEI? Ada BEI, studi analisis in basket dan BEI. Mohon contohnya juga. Apa bedanya case analisis tadi, terus BEI sama apa satunya lagi? In basket. Oh, in basket. Intre. Pak siapa Pak? Pak Fahmi. Pak Fahmi boleh open mic Pak. Nusantara Borneo. Monggo ya. Pak Fahmi silakan open mic. Open mic Pak sambil ini kenalan sama saya yang kenalan sama Bapak. Open mic sama open kamera lebih bagus Pak. Iya Pak. Oke, saya lagi di luar jadi open mic aja. Oh ya, open mic. Oke, baik. Terima kasih Bu. Jadi pertanyaan saya kan biasanya kalau di DI kita ada memberikan suatu kayak semacam kasus juga Bu ya tentang situasi session kita sama result sampai result ya. Terus kalau di in basket sama di studi kasus itu bedanya gimana Bu ya kalau untuk menjalankan assessment centernya, kasusnya seperti apa dan fundamental mendasarnya seperti apa? Ya, agar kita bisa membedain dan kalau case tadi udah jelas ya. Oke. Jadi gini, kalau case analisis itu kan sebenarnya Anda diminta untuk membedah kasus gitu ya. Membedah kasus untuk mencari akar masalahnya itu apa gitu ya. Jadi sumber masalahnya apa seperti itu. Nah, kemudian dari sana diminta untuk memberikan solusinya seperti itu. Nah, solusinya itu sampai apa? Ya sedetail mungkin, sebisa mungkin dengan waktu yang Anda miliki. Seperti itu. Jadi solusinya bisa kemudian dibikinkan planning gitu atau sampai rencana aktivitas atau program kerjanya sampai ke sana kalau ada yang case analisis. Jadi yang penting ketika case analisis itu seringkali kan ceritanya panjang ya. Jadi kasusnya panjang dan kalaupun tertulis itu berlembar-lembar. Nah, sebenarnya yang harus dicari dulu itu apanya? Yang harus dicari dulu adalah pertanyaannya, tugasnya apa gitu ya. Jadi ketika kita tahu tugasnya maka kita baru balik, datanya ini gitu. Jadi sehingga akan lebih mudah. Artinya kita sudah tahu kita diminta apa, goalnya apa, baru kemudian ini loh informasi tambahannya kayak gitu Pak. Kalau yang case seperti itu dan diminta tadi itu sedetail mungkin dengan waktu yang Anda miliki. Kalau bisa sampai program kerjanya, solusinya seperti apa, termasuk keterlibatannya siapa saja, sampai kemudian juditnya sampai kapan kayak gitu. Maksud saya yang paling lengkap itu kalau bisa sampai ke sana gitu. Dan itu tadi kita harus benar-benar berpikir cepat gitu ya. Harus screening gitu ya. Ketika baca harus benar-benar screening seperti itu. Terus kemudian kalau in basket itu dikasih soal-soal kayak ada memo-memo atau surat-surat atau email masuk gitu loh. Jadi kita diminta untuk sebenarnya apa? Dalam waktu yang sangat terbatas, kita harus menyelesaikan masalah yang kompleks. Masalah kompleks itu mulai dari masalah remeh-temeh sampai masalah yang berat, yang hasilnya impact-nya itu sangat signifikan terhadap perusahaan seperti itu. Nah, itu kemudian mana yang harus diselesaikan? Kalau kemudian ada beberapa surat masuk, gitu katakan ada 15 atau 20 surat yang masuk, mana yang kita harus prioritaskan? Tadi kan saya katakan tadi itu harus ada prioritas kan. Oke, ini kok nggak bisa mundur ya? Sebentar, mundur sebentar. Tak munculkan. Nah, ini kan harus cari tingkat prioritas gitu kan ya. Jadi kita harus menetapkan tingkat prioritas. Jadi dari sekian surat atau memo yang masuk, kita harus tetapkan tingkat prioritasnya. Kemudian dari tingkat prioritasnya itu rencana tindakannya apa.
Seperti itu. Karena di sana nanti biasanya digabungkan, dicampur antara masalah penting tidak penting kayak gitu. Nah, ini Anda harus bisa nyari mana yang impact-nya besar terhadap perusahaan. Begitu. Lalu kaitannya dengan BEI gitu ya. Nah, oh iya, kalau in basket ini Anda harus karena ini diminta untuk rencana tindakan, berarti juga harus detail ya gitu ya. Karena sebenarnya yang ingin diketahui apa? Kemampuan kita untuk problem solving, bagaimana kita mendelegasikan tugas gitu ya, mengaitkan satu permasalahan dengan masalah yang lain. Karena bisa jadi ternyata ada 2 atau 3 surat yang sebenarnya itu mengarah pada satu hal yang harus diselesaikan. Begitu. Lalu behavioral event interview, Anda akan ditanya tentang hal-hal yang pernah Anda lakukan sesuai dengan kompetensinya, gitu sih. Kembali sesuai dengan ini, gitu. Jadi misalnya problem solving, nah Anda pasti akan ditanya, tolong ceritakan pengalaman Anda, gitu ya. Kalau ini kan sudah common banget, gitu ya. Tolong ceritakan pengalaman Anda ketika Anda berhasil menyelesaikan sebuah permasalahan yang yang dilematis seperti itu, yang dilematis dan kemudian itu hasilnya sangat positif gitu ya. Nah, itu Anda bisa ceritakan. Ceritanya dari mana? Pakai prinsip STAR tadi, kayaknya kok udah tahu gitu ya. Jadi harus cerita dari case-nya apa saja, apa yang kita lakukan secara detailnya, terus kemudian juga harus sampai keluar ke result-nya. Kayak gitu. Cukup terjawabkah Pak Rizky? Ya, Bu, cukup terjawab tadi. Bukan Pak. Sudah yang Ibu sampaikan tadi ternyata memang Pak Fahmi, Bu. Pak Fahmi. Oh, Pak Fahmi. Oke, iya. sorry. Baik. Jadi kasus yang di Inbasket itu lebih kepada prioritasnya, Bu ya, mana yang dilihat. Padahal sama-sama kasus kan ya. Gitu. Ini bentuknya surat-surat pasti nih. Ini bukan masalah yang bulat yang ungkul gitu. Ada surat dari mana, dari kepolisian, sumbangan gitu, dari Disnaker kayak gitu. Atau surat-surat yang bahkan mungkin dari bank, dari customer komplain, dari bagian produksi yang lain yang sesuai dengan jabatan Anda saat itu. Kayak gitu. Sudah pernah tes, Pak? Oh, saya jarang kalau Inbasket, tapi kalau yang lain sudah tahu semua. Tapi Inbasket ini nggak pernah saya alami. Oke. Terima kasih Bu ya, juga sudah cukup jelas. Oke. Baik, Bu masih banyak Bu. Ini terkait dengan laporan Bu, ini ada yang mau nanyakan. Laporan itu cukup banyak tentang laporan. Apakah wajib memang harus disampaikan kepada setiap asesi atau based on request saja? Terus kalau disampaikan itu seberapa detail harus disampaikan? Sudah ada sesi feedback, tapi asesinya tuh masih ngeyel, minta mau lihat laporannya secara utuh. Nah, itu bagaimana Bu untuk laporan? Sejauh mana laporan bisa disampaikan kepada asesi? Ini pasti asesor ini yang nanya nih. Oke. Oke, baik. Kan ini tadi ya, jadi kalau sejauh mana sebenarnya kembali lagi ke manfaatnya atau tujuannya ini tadi ya. Nah, bagi teman-teman yang di bidang HR, nah karena asesmennya itu tujuannya adalah ini gitu ya, talent mapping itu kan kita mendapatkan gambaran peta profil orang gitu ya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, dari hasil asesmen nanti kan akan kelihatan nih seberapa gap-nya, gap kompetensi yang di jabatan yang dievaluasi. Dan karena tujuannya adalah untuk identifikasi, salah satu bisa digunakan untuk program pengembangan, maka sebaiknya memang harus diberikan feedback gitu ya. Jadi feedback harus tetap diberikan. Karena apa? Assessment center buat Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti atau Bapak Ibu yang mungkin pernah memilih vendor untuk melakukan proses assessment, ini biayanya itu tidak murah gitu ya. Biayanya ini cukup ngerogoh kantong gitu, apalagi kalau yang di-assess itu banyak gitu kan. Nah, karena sudah tadi itu, karena kan kembali lagi kita sebenarnya pengen mengidentifikasi orang-orang ini seberapa sih dia memiliki gap dengan kebutuhan, kompetensi kebutuhan jabatan. Apalagi di situasi saat sekarang, di mana tadi itu kompetensi inti, kompetensi
peran yang dibutuhkan di dalam jabatan-jabatan yang ada di perusahaan kita itu perlu direview kembali. Direview kembali, maka kemudian pada saat itulah kita juga perlu mengidentifikasi lagi sebenarnya seberapa mereka sudah fit in gitu ya, atau mereka masih memiliki gap dengan kompetensi yang diharapkan. Seperti itu. Dan dengan demikian maka kita bisa melakukan program-program atau mengadakan atau menyelenggarakan program-program pengembangan sesuai kebutuhan karyawan yang tadi modelnya bisa macam-macam, bisa CMC, bisa kemudian baca buku, bisa penugasan-penugasan khusus, bisa kegiatan-kegiatan atau aktivitas sosial, atau juga bisa melalui kalau ini itu tadi bisa dari atasan langsung tentang ada yang sudah diberikan tetapi pengen ngerti hasilnya secara detail gitu. Nah, ini para asesor atau tadi misalnya mungkin karena data ini kan nggak boleh sembarangan ya. Jadi gini, data ini bukan informasi yang ada di dalam sini, meskipun asesor itu sudah berusaha untuk menuangkan dalam bahasa yang sangat sederhana atau bahasa awam, tetapi ada hal-hal tertentu yang bisa jadi karyawan tidak paham gitu ya. Karyawan tidak paham seberapa seberapa complicated atau seberapa kaitan satu aspek dengan satu kompetensi dengan kompetensi yang lain. Dan karena itu jika tidak terlalu paham, maka memang tidak sebaiknya karyawan membaca langsung. Seperti itu. Mereka bisa diberikan feedback dan kita menjelaskan. Seperti itu. Dan karena memang kebutuhannya ini ya mereka cukup dijelaskan sampai di situ saja. Dengan penjelasan-penjelasan kita, yang penting adalah ditutup dengan komitmen mereka terhadap perubahannya. Gitu. Jadi karena kalaupun mereka kepo dan kepingin mengerti hasilnya, kalau kemudian mereka tidak melakukan, mereka tidak beranjak atau kemudian komitmen untuk melakukan program pengembangan untuk mengatasi gap yang ada, maka juga percuma hasil itu dibacakan. Yang ada adalah salah paham dan bisa jadi dia akan kalau mau malah down gitu ya, salah paham dan down. Karena pengalaman saya, kalau orang-orang awam baca hasil asesmen itu cuma dilihat, misalnya ini biasanya kan kita pakai nih standarnya itu kita kasih warna abu-abu gitu ya sebagai tanda atau diarsir lah, itu ada di sana. Nah dia tahu bahwa itu standarnya. Dia nanti ketika baca itu pasti yang dibaca adalah lihat berapa banyak yang di kanannya abu-abu, berapa banyak yang di kirinya abu-abu. Itu yang kemudian dimusuhkan gitu ya. Itu yang diperbandingkan. Di atasnya cuma ada 1, yang di bawahnya ada 3 gitu ya. Nah itu sudah bikin down yang pertama. Seperti itu. Jadi saran saya dari hasil pengalaman-pengalaman itu sebaiknya kita yang tetap menyampaikan karena kita yang lebih tahu kaitan kompetensi tersebut dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam jabatan yang ada. Karena tidak semua orang, tidak semua pemegang jabatan itu tahu benar apa sebenarnya yang dibutuhkan, dan esensi dari kompetensi ini tidak semuanya tahu gitu ya. Tidak semuanya bisa mature, bisa dewasa menerima hasil ini. Gitu Bu Tuti. Jadi kalau misalnya dirasa tidak memungkinkan, sebaiknya jangan disampaikan begitu nggih Bu, supaya tidak multitafsir, tidak ditafsirkan berbeda. Karena memang bahasa laporan itu sama seperti diagnosa dokter, itu memang diperuntukkan untuk ahlinya, bukan untuk dibaca secara awam. Nah, Bu, ini ada satu pertanyaan cukup menarik terkait dengan Preparation Assessment Center. Mungkin bisa open mic atau mungkin open kamera, namanya adalah Culture Admin. Culture Admin, apakah Bapak Ibu ya Culture Admin, apakah masih ada di room ini? Bersediakah Anda untuk open mic atau mungkin Culture Admin? Oh, sudah, terus kayaknya. Ini pertanyaannya menarik, Bu. Halo, selamat sore. Ya, silakan. Mohon izin Bu bergabung dari kantor. Saya dari Pelindo 3. Oh, ya. Tetangga berarti. Yaitu saya di bagian SDM juga Bu, terkait dengan asesmen juga.
Dan saya juga permasalahannya di lapangan adalah saya biasanya kan kalau asesmen gitu kan ya, ada beranggapan wah nggak usah belajar, ngapain belajar, kan itu juga toh mengakses diri sendiri yang nanti akan diakses, kemampuan kita akan diakses. Nah, sebenarnya terkait dengan assessment center itu, apakah kita sebagai asesi itu harus mempersiapkan diri, Bu? Dan kalau misalnya perlu dipersiapkan, apa yang harus kita persiapkan? Nah, ini juga karena saya juga perlu adjustment ya dari ahlinya, dari Ibu, ini sepertinya seperti apa sih? Kalau menurut saya sih, apapun itu harus dipersiapkan dengan matang ya, Bu ya. Nah, mungkin dari Ibu sebagai apa, seperti apa tanggapannya? Nah, yang kalau misalnya perlu pembekalan kita nanti kepada asesi, itu pembekalan apa yang harus kita siapkan agar asesi ini nanti tepat untuk menghadapi kegiatan asesmen tersebut. Jadi apa yang harus dia persiapkan, semacam kayak starter kit itu ya, Bu, yang harus mereka siapkan untuk nanti menghadapi asesmen tersebut biar jadi sukses lah. Nah, yang pertanyaan kedua, saya juga pernah mengalami, Bu, terkait dengan nilai tes yang mungkin tidak mencerminkan akan dirinya sendiri, Bu. Ya. Jadi misalnya saya rendah dalam satu kompetensi, tapi atasannya pun misalnya ini sebenarnya kompetensinya ini sudah cukup bagus, tapi kok nggak terlihat ya di dalam kompetensi yang diakses oleh assessment center tersebut. Nah, jika hal ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Bolehkah kita sebagai asesi untuk meminta banding, misalnya dengan ada tes ulang, atau mungkin karena mungkin kita sudah nggak percaya lagi dengan assessment center tersebut, atau mungkin kita boleh mencari assessment center lain untuk menjadi nilai pembanding, Bu, atas nilai assessment tersebut. Mungkin itu, Bu, mohon petunjuk dan arahan. Terima kasih. Oke, Pak siapa? Mohon maaf. Saya Bapak Nyoman, Bu, dari Pelindo 3. Oh, Pak Nyoman. Oke, Pak Nyoman. Pak Nyoman, jadi pertanyaannya apakah perlu belajar atau tidak? Kalau dari saya, tidak perlu belajar gitu ya. Tidak perlu belajar artinya bukan berarti terus kemudian bahasa Jawanya tuh umbar-umbaran gitu ya. Jadi yang perlu dipersiapkan sebenarnya adalah fisik kita gitu ya. Fisik kita dan stamina kita. Fisik ya. Apa namanya? Stamina kita gitu ya. Stamina kita dan psikologis ya. Jadi intinya tuh kita itu fit pada saat itu tuh enggak lagi beban pikiran banyak gitu ya. Kemudian pekerjaan kantor belum selesai dikejar deadline kayak gitu. Nah, itu yang kemudian bisa jadi hasilnya tidak baik kayak gitu ya. Makanya pada waktu assessment kita tidak diperkenankan untuk membawa handphone atau handphone lebih baik ditaruh. Karena apa? Supaya kita bisa konsentrasi seperti itu. Jadi secara psikologisnya maupun secara fisik itu kita benar-benar fresh gitu, siap untuk mengikuti proses assessment-nya seperti itu sehingga hasilnya bisa optimal. Jadi kalau misalnya malamnya begadang, paginya ngantuk pasti berefek. Karena apa? Karena proses assessment ini prosesnya panjang gitu ya. Bisa seharian gitu. Kalau beberapa orang mungkin yang pernah ikut sampai di Jakarta segala macam tadi sudah disebutkan, itu bisa sampai malam jam 7 gitu baru selesai seperti itu. Prosesnya panjang. Aku kan duit. Tak tolong di-mute. Oke, jadi prosesnya panjang. Terus apalagi kalau ada di ruangan ber-AC gitu ya. Ruangan ber-AC itu dingin banget, terus nggak bawa jaket, terus seharian di sana. Jadi badan dingin bisa jadi pengaruh ke otak macet gitu ya. Jadi kita nggak bisa mikir dengan leluasa, nggak bisa fresh seperti itu. Nah, berkait dengan pembekalan perlu atau tidak, karena tadi pada prinsipnya kita lebih perlu persiapan kita secara persiapan kita secara mental, secara fisik supaya kondisi kita fit, maka pembekalan sebenarnya tidak perlu. Meskipun tidak dipungkiri sekarang makin banyak perusahaan-perusahaan yang karena memang tuntutan harus dilakukan assessment dan sebagainya, beberapa orang yang akan ikut assessment supaya hasilnya maksimal gitu ya, maka diberikan pembekalan gitu ya. Pembekalan termasuk tips triknya seperti apa begitu.
Nah, sebenarnya kalaupun kemudian diberikan pembekalan tips atau triknya, menurut saya, kalau saya secara pribadi dan sebagai asesor, itu kok tidak bisa jadi tidak memunculkan hal yang alami yang ada di dalam diri masing-masing kandidat. Seperti itu. Tetapi tadi saya tidak memungkiri ada perusahaan-perusahaan yang mereka melakukan pembekalan supaya hasilnya maksimal. Karena sebenarnya apa yang dievaluasi oleh para asesor itu adalah lebih pada kemampuan kita istilahnya keseharian kita gitu ya, kemampuan kita untuk problem solving, menangkap masalah, kemudian menyelesaikannya, kemudian kita merespon dengan cara-cara yang biasa kita lakukan. Seperti itu. Dan kalau ini sebenarnya sudah muncul ada di dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan, maka kita tidak perlu khawatir bahwa itu tidak akan muncul ketika assessment. Kayak gitu. Jadi yang penting sebenarnya bukan pembekalannya, tetapi keseharian kita melakukan atau kita memenuhi kompetensi-kompetensi atau memunculkan perilaku-perilaku yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Jadi sebenarnya itu Pak Nyoman. Jadi bagaimana sebenarnya Bapak dari pihak HR gitu memastikan bahwa para orang-orang yang karyawan itu pada jabatan-jabatannya itu mereka bisa memunculkan perilaku yang diharapkan. Evaluasinya dari sana. Nah, itu tadi coaching, mentoringnya, CSC-nya itu harus jalan. Karena ketika itu muncul gitu ya, ketika itu muncul di keseharian mereka karena menjadi perilaku yang sehari-hari muncul relatif menetap, maka itu pasti akan muncul juga ketika akan dilakukan assessment. Jadi pembekalan bisa dilakukan tetapi tidak hal yang instan itu biasanya tidak terlalu baik kayak gitu. Jadi tidak terlalu baik dan tidak benar-benar muncul secara konsisten karena di dalam proses assessment center, nah dengan berbagai metode ini maka sebenarnya akan dilihat konsistensi kita, konsistensi perilaku kita muncul di masing-masing simulasi tadi, muncul di masing-masing metode yang ada. Seperti itu. Nah, kalau dibuat-buat itu nanti bisa di sini muncul, di sana tidak muncul seperti itu. Dan itu yang kemudian membuat tadi itu nilai tesnya tidak mencerminkan kapabilitas atau kompetensi yang sebenarnya dari yang bersangkutan seperti itu. Bisa jadi akan seperti itu terjadi perbedaan tentang nilai atau hasil dari asesmennya. Seperti itu. Dan yang penting adalah kalau tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa atasannya itu oke, tetapi kok hasilnya tidak oke. Nah, pastikan juga bahwa atasannya itu juga paham oke-nya dia itu apakah sudah sesuai dengan bukti perilaku atau perilaku-perilaku yang diharapkan muncul sesuai dengan levelnya, gitu ya. Nah, karena ketika assessment, asesor akan menggunakan pedoman kamus kompetensi perilaku yang muncul itu sesuai dengan yang ada di kamus gitu. Nah, yang di kamus itu harus muncul apa? Itulah yang kemudian dijadikan pedoman. Jadi jangan sampai kemudian persepsi antara asesor terhadap perilaku yang diharapkan itu berbeda dengan persepsi atasan. Jadi atasan juga harus paham tentang kamus kompetensinya yang dimiliki perusahaan. Kalau misalnya levelnya itu muncul misalnya harus bisa sampai di level departemen, maka kemampuan memecahkan masalahnya atau problem solving yang harus dilakukan adalah problem solving bukan hanya pekerjaan pribadi, tetapi pekerjaan yang ada di dalam skop sebuah departemen. Kayak gitu Pak Nyoman. Kira-kira dapat gambaran Pak? Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Ya, gitu ya Pak. Mungkin bisa dapat insight ya dari penjelasan saya, mungkin Bapak bisa narik-narik benang merahnya lah dengan apa yang terjadi di sana di Pelindo 3, terus kemudian dikaitkan dengan penjelasan saya tadi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau naik banding gitu kan biasanya kan gini, biasanya hasil assessment sih itu akan relatif menetap sekitar tadi pada hasil ya, sekitar 18 bulan atau 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah biasanya setelah itu akan karena sudah sesuai dengan sudah diberikan program-program pengembangan, nah pada saat itulah biasanya akan terjadi perubahan perilaku. Seperti itu. Oke, Bu, terima kasih. Ya, Bu Tuti, ada pertanyaan yang berikutnya?
Ada Bu, ini bagaimana dari saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu Ezi, cara memancing peserta yang dalam LGD tidak aktif. Apakah obsessor atau observer perlu intervensi? Wah ini cocok dengan materi sertifikasi asesor assessment center ini Bu. Cocok. Iya, cocok. Pak Cocok Isi, Bapak boleh ikut itu Pak, sertifikasi asesor Pak, supaya kemudian paham bahwa sebagai asesor apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Pak, gitu. Jadi itu nanti ada Pak, itu di kode etik pedoman pelaksanaan assessment center itu juga ada aturannya gitu. Jadi kalau sebagai asesor mestinya kita nggak boleh memancing ya, karena kita benar-benar hanya mengevaluasi, mengamati dan mencatat perilaku yang muncul dari asesi selama proses berlangsung. Seperti itu Pak. Jadi Bapak nggak boleh, Pak mohon Bapak itu tolong bicara atau diberikan kesempatan. Oh iya, gitu. Saya perempuan Bu. Oh sorry. Ibu Ezi ya. Iya, tapi begini, kebetulan di dalam LGD itu ada kira-kira 6 orang untuk posisi group leader. Nah, ke-6-6-nya itu maksudnya dia tidak ada, jadi tidak ada datar gitu aja Bu. Ngikut aja semuanya gitu loh Bu. Jadi kan kita juga bingung ini mau nilainya gimana gitu sih. Jadi saya juga antara mau ngomong atau enggak, tapi kan tidak ada hasil yang diharapkan sama sekali gitu sih Bu. Bu Tuti punya tips biasanya untuk yang orang diam-diam. Iya, ini tadi mungkin yang terkoneksi dengan Pak Nyoman dari Pelindo. Inilah yang disebut diperlukan pembekalan mental itu ya, menghadapi asesmen kompetensi, karena dengan kata asesmen itu orang sudah terbeban. Aku mau dinilai, aku mau diukur. Padahal sehari-hari di tempat kerja itu diskusinya aktif, tapi begitu ada unsur observer atau atau asesor di situ tiba-tiba nge-freeze. Nah, kalau misalnya itu nge-freeze ya karena memang secara secara kode etik itu tidak diperkenankan ada intervensi dari asesor ataupun observer, maka yang bisa dilakukan asesor atau observer tinggal mengingatkan saja progres waktunya. Bapak Ibu, waktu untuk melakukan diskusi masih tersisa sekian. Nah, diharapkan dengan adanya reminder ya, alarm begitu, mereka akan oh iya terpacu. Itu saja yang bisa dilakukan. Kalau memang benar-benar diem, kalau secara kode etik memang tidak diperkenankan Mbak Ezi untuk mengintervensi atau memancing. Karena itu nanti stimulusnya sudah menjadi stimulus yang di setting begitu. Iya, iya gitu. Benar, baik, makasih. Ya, jadi diingetin aja, Bapak Ibu ini waktunya masih tersisa cukup banyak. Silahkan, nah gitu aja. Oke, walaupun nanti akhirnya kita nggak menemukan apapun di LGD betul. Itu ya. Makanya simulasinya kan nggak cuma satu ya. Ya. Ada problem analisis. Nah dari situlah diharapkan ketika satu simulasi itu tidak muncul evidence, bisa disumbang dari yang lain. Yes, betul. Oke. Baik, terima kasih Bu. Gitu, oke. Ada lagi nih Bu tentang asesmen kompetensi tadi karena Ibu bilang asesmen kompetensi, asesmen center ini mahal Bu. Ya. Jadi ini tadi terkait biaya. Terus bagaimana Bu bikin talent management, talent pool berdasarkan kompetensi kalau dana untuk asesmen kompetensi perusahaan itu budgetnya terbatas Bu. Jadi tidak bisa lakukan asesmen center, ini ada alternatif lainkah? Oke, alternatifnya adalah ada asesor dari intern perusahaan. Jadi jangan pakai vendor gitu ya. Karena kalau pakai vendor itu ada yang huruf depannya D itu harganya. Bu nanti kena UU ITE Bu. Kalau mau pakai vendor harga ramah itu vendornya depannya M, belakangnya I. Tengahnya S. MSI. Iya, jadi kalau pakai vendor
kalau pakai vendor ya tadi itu mahal, maka alternatifnya adalah pakai internal. asesor intern, tapi memang harus Ya, certified, harus dikirim certified, harus berarti belajar Bu dulu. untuk asesor sertifikasi besok itu Pak Sarul. Jadi bisa melakukan sendiri kan Bu, cocok banget. Iya. Itu jadi belajar sendiri, mungkin perlu 4 orang lah dari perusahaan untuk belajar, karena ini kan investasi ya yang kemudian nanti akan dipakai untuk mengakses semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam perusahaan. Itu bisa seperti itu. Terus kalau enggak ya wes asesmen sederhana aja gitu ya. Asesmen sederhana artinya bisa jadi hasilnya tidak tadi itu keakuratannya tidak terlalu tinggi, akurasinya tidak terlalu tinggi. Misalnya gampangnya ini ya, kalau misalnya ini ya pakai multi-rater gitu aja lah. Satu orang dinilai oleh atasan secara bisa 360 atau 270 sehingga 270 derajat untuk kemudian dinilai di kompetensi-kompetensi tertentu. Tetapi usahakan definisi kompetensinya ada gitu ya, definisi kompetensinya ada. Jadi artinya orang jadi ngerti yang dinilai apa dan perilakunya apa gitu ya. Nah, itu saran saya seperti itu. Kalau mau gampang-gampangan seperti itu. Kalau sekarang mungkin budgetnya enggak ada. Tetapi dengan mengirimkan orang untuk menjadi asesor internal, itu sebenarnya enggak ada ruginya karena pasti akan dipakai. Kalau ini ngomong ya, kalau misalnya sertifikasi kan 7,5 juta gitu kan. Kalau misalnya 4 orang ya 30 juta. Tapi 30 juta ini kalau dipakai ngirim ke vendor cuma bisa dapat saklawase. Iya, cuma dapat 2. 30 dapat juta 2 itu yang mahal tadi itu. Ngirim karyawan untuk sertifikasi asesor bisa saklawase. Iya, gitu. Dan ini melekat pada asesornya gitu ya, melekat pada asesornya dan dengan makin banyak perusahaan maka makin jam terbangnya bisa makin tinggi gitu. Nah Bu, ini tadi Ibu sudah nyinggung 360 derajat. Ini ada yang bertanya, apakah bisa 360 derajat dikomparasi dengan assessment center? Kalau mau dikomparasi pasti hasilnya jauh. Jadi hasilnya jauh ya, karena 360 itu memang menilainya dari berbagai pihak. Tetapi itu tadi seringkali yang terjadi kan masing-masing orang subjektif ya, subjektif gitu ya. Belum sertifikasi soalnya Bu. Pedoman, iya enggak punya pedoman gitu ya, enggak punya pedoman, terus kemudian dan mereka juga ini tadi tidak terbiasa untuk mengidentifikasi perilaku yang muncul gitu. Jadi biasanya lebih ke pendapat pribadi subjektif seperti itu. Meskipun subjektifnya itu sudah dengan beberapa orang gitu ya, sehingga diharapkan lebih objektif gitu. Tetapi karena assessment center tadi kan sudah saya ceritakan tadi sistematis gitu ya. Kita benar-benar lihat kompetensinya apa, pekerjaannya apa, kompetensinya apa, butuh di level atau tingkat berapa gitu ya. Karena misalnya kompetensi tertentu misalnya managing konflik, kalau misalnya untuk tingkat yang bawah operator itu nggak perlu gitu. Mungkin managing konflik lebih buat dia ya lebih menyelesaikan konflik pribadinya dia gitu ya, asal dia nggak konflik dengan rekan kerjanya. Tetapi untuk level kepala departemen atau manajer, mereka managing konfliknya pasti sudah kepentingannya sudah kepentingan antar departemen. Nah, itu kan levelnya beda. Nah, itu kadang yang kita tidak paham gitu ya. Bahwa pemegang jabatan yang ada di perusahaan itu seringkali tidak paham. Sebenarnya apa sih kompetensinya apa ini kayak gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau mau dikomparasikan menurut saya nggak bisa dan tidak apple to apple gitu. Jadi tidak bisa diperbandingkan. Karena kalau ini tadi yang menilai sudah banyak orang menggunakan berbagai metode dan kemudian dengan simulasi yang sudah sangat terstruktur dibuat sedemikian rupa seperti itu. Jadi ini memang sudah didesain mendekati real pekerjaan orang gitu ya. Jadi mendesainnya aja sudah setengah mati gitu ya. Setengah mati itu artinya prosesnya panjang, prosesnya benar-benar berhati-hati supaya kemudian hasilnya lebih dapat kita pertanggungjawabkan. Gitu buat yang bertanya tentang apakah bisa dipakai. Pak Roseno sudah terjawab ya, itu Pak Roseno. Bu, ini sudah jam 5:05, ini masih ada satu pertanyaan lagi mau dibablaskan, oke? Ya wis, satu pertanyaan lagi bablas, karena sebenarnya habis gini sudah selesai sih.
Iya, Bentar, saya iya. tak buka. Assessment center di internal perusahaan Oh, paling iya. tepat di departemen apa, Bu? Kalau paling tepat ya di bawah HR lah, karena dia concern ya. Jadi ini adalah departemen yang memang fungsinya dia Menaungi karyawan ya. concern terhadap Kompetensi ngurusi ya. SDM. Betul. Karena kalau yang lain-lainnya itu kan kayak orang marketing tuh, ya dia orientasinya gimana caranya dapat pangsa lebih pangsa pasar baru, kemudian jual produk-produk baru supaya laku gitu kan. Ya pokoknya intinya dia jualan lah kayak gitu. Nah, ngatur-ngatur Rekrutmen strategi. atau OD, Bu? HR-nya banyak ternyata, sudah dipisah-pisah. Oh, oke. Kalau itu sebenarnya lebih ke yang ini, yang pengembangan ya. Mau rekrutmen atau OD sebenarnya kalau saya lebih tepatnya di OD atau lebih tepatnya sebenarnya di pengembangan ya, karena ini tujuannya ke sana. Tapi kalau misalnya dibandingkan rekrutmen sama OD, saya prefer ditaruh di OD. Karena nanti untuk talent management dan sebagainya ada di sana. Program pengembangan, desain kompetensi yang dibutuhkan, reviewnya, terus kemudian pelatihan apa yang harus di-create untuk kebutuhan pengembangan organisasi itu ada di OD. Kalau saya anukan di sana. Baik. Kalau di Sudah, Bu? antara OD sama rekrutmen ya. Sudah, Bu? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu, atensinya luar biasa. Buat yang itu Bu Tuti tadi, mau nutup? ya saya mau menutup saja kalau Bapak Ibu berada di perusahaan yang secara finansial itu berat untuk mengirim karyawannya melakukan kompetensi dengan vendor, bisa membuat assessment center dengan menggunakan asesor internal. Tapi syaratnya sertifikasi dulu ya, biar standarnya sama. Jadi enggak ngalor, enggak ngidul, enggak ke kanan, enggak ke kiri. Jadi ketika menilai bisa validitas dan reliabilitasnya terjamin. Sertifikasinya itu investasi seumur hidup, dan berhubung MSI juga menyelenggarakan, jadi jangan sungkan ya Bapak Ibu ya untuk segera mendaftar di bulan Juni, karena sejauh ini assessment center itu masih menggunakan sertifikasi itu sebagai acuan utama, dan pembicaranya memang pakar assessment center yang menjadi acuan dari semua pelaksanaan assessment center di Indonesia, yaitu Pak Syahrul. Investasi seumur hidup, sekali untuk selamanya, gitu. Jadi masalah dana bisalah dibicarakan. MS itu pokoknya semuanya bisa dibicarakan. Kita ada solusi di situ ya, ada solusi di situ. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak ya, itu atas ada program kesempatannya. itu. Oh kan, semua itu ada solusinya, ada cicilannya Tokopedia loh Bapak Ibu, 0% luar biasa bukan? Dan ini dilakukannya secara online, jadi mau yang di Kalimantan, mau yang di Sulawesi, mau yang di Sumatera, mau yang di Aceh. Ya, ini ada yang dari Aceh Bu, ada yang dari Aceh. Oh ya terima kasih. Iya, ada yang dari Aceh, jadi bisa di. Oh yang di Aceh udah bukan ya? Belum, bukannya terlambat, lebih duluan kita. Oke, Bapak Ibu sekalian dan sahabat Merkuri, terima kasih sudah bersedia ngabuburit bersama kami MSI di sore hari ini di webinar terakhir, webinar HR series terakhir MSI. Jangan khawatir, masih banyak webinar-webinar lain yang sedang disusun kurikulumnya oleh tim MSI, ditunggu saja informasinya. Jika Anda ada pertanyaan dan segala macam, jangan lupa untuk menyampaikannya lewat WA Group. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mencairkan sertifikat, silahkan diisi terlebih dahulu absensinya, link absensinya, karena begitu acara ini selesai, ruangan Zoom ini ditutup, maka link Zoom-nya, link absensinya pun juga ikut berhenti sampai di situ saja. Jadi jangan sampai lupa melakukan absensi supaya sertifikasinya bisa cair. Baik, dari saya dan segenap tim MSI Manage Solusi Integran mengucapkan banyak terima kasih. Selamat menyiapkan buka puasa. Dan karena minggu depan sudah Lebaran,
tim MSI menyampaikan Ya, selamat kami mengucapkan selamat menyambut Idul Menyambut Fitri, Idul mohon maaf lahir Fitri. dan batin. buat yang belum bisa mudik ya, ditahan demi kesehatan Merayakan. bersama. Yes. Selamat sore Bapak Ibu, sampai bertemu. Senang sekali rasanya bisa bergabung di sore hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih. Jangan lupa diisi ya Bapak Ibu untuk link feedbacknya ya. Nanti agar nanti bisa dikirimkan e-certificate-nya.